Дурьодхана послал Дусасане сообщение: «Иди, брат мой, и приведи эту Драупади на это собрание». Через 10 минут все собравшиеся вдруг расширили глаза, их рты раскрылись в шоке. Больше половины собравшихся начали неосознанно проливать слезы. У оставшейся половины дрожали руки и ноги. Некоторые не могли смотреть на происходящее и закрывали глаза, потому что от входа в этот большой зал, с лицом покрытым синяками, с распухшими щеками, со струйками крови изо рта и с криками «Защити меня, спаси меня!» Драупади бросили на пол. Держа ее за волосы, Дусасана вытащил ее на середину собрания. Эта сцена была совершенно ужасающей. Каждый в душе подумал: в этот день человечность и добродетель были похоронены заживо. Страдальческие крики Драупади эхом отдавались во всех уголках зала. Дусасана протащил Драупади за волосы по земле и бросил ее в центр собрания. Многие не выдержали этого ужасного зрелища и закрыли глаза. Все присутствующие испытывали такую ярость, что хотели разрубить Дурьодхану на куски, но никто не мог ничего сделать. Страдания Драупади были безграничны. Ее муж Дхармараджа стоял в молчании, давая обет следовать Дхарме. В этом зале слышался только жестокий смех кауравов и рыдания Драупади. В этот момент Драупади посмотрела на пандавов, чьи головы были опущены, и произнесла: «Вы, пандавы, которые гордитесь тем, что вас называют величайшими воинами в истории, не можете защитить даже свою собственную жену. Разве так вы цените свою жену? Кто вы, мужчины или евнухи?» Арджуна, доблесть заключается не только в том, чтобы пробить вращающийся механизм рыбы в своем варе. Настоящая доблесть – это когда ты слышишь, что враг схватил твою жену за волосы, ты должен немедленно обезглавить этого врага и положить его голову к ногам своей жены. Это и есть настоящий героизм. Бхишма Питамаха, почитаемый старейшина династии Куру, когда твои внуки так жестоко позорят женщину в этом полном собрании, неужели молча наблюдать – это все, что предполагает твое положение? О Дроначарya, apakah menurut Anda tugas seorang guru hanya mengajarkan seni perang? Seorang guru sejati harus mengajarkan pelajaran yang diperkaya dengan nilai-nilai kebaikan. Apakah ini budaya yang telah Anda berikan kepada murid-murid Anda? Ada ribuan orang di sini. Apakah tidak ada satupun dari Anda yang memiliki keberanian untuk menghentikan ketidakadilan ini? Hari ini, saya nyatakan bahwa setiap orang di sini yang tetap menjadi saksi bisu atas kejahatan ini akan mati seperti anjing. Akhirnya, sambil menoleh ke arah Duryodhana, ia berkata, "Duryodhana, ini adalah adharma. Apa yang kamu lakukan adalah salah, adalah dosa besar untuk merendahkan seorang istri yang berbakti dengan cara yang kejam. Bahkan sekarang, hentikanlah perilaku keji Anda." Pada saat itu, Duryodhana membalas, "Kamu menyebut dirimu seorang istri yang berbakti? Menurut adat kshatriya, jika seorang pria kshatriya tidak dapat menjadi ayah dari anak-anak, maka dengan izin suaminya, sang istri dapat melahirkan anak dengan 3 pria yang berbeda. Itulah mengapa Kunti Devi hanya melahirkan 3 orang putra. Tetapi bagimu, 3 orang saja tidak cukup. Kamu bersama dengan 5 orang pria. Jadi bagaimana kamu bisa menjadi seorang istri yang berbakti? Sekarang kamu sama saja dengan seorang pelacur. Dan terlebih lagi, sekarang kalian berlima ada di sini. Ketahuilah bahwa 100 orang Kauravas juga merupakan suami-suamimu. Ayo, duduklah di atas pahaku." Dia menampar pahanya dan memberi isyarat kepada Draupadi. Mendengar kata-kata itu, darah Bhima mendidih. Ia langsung melompat berdiri. "Duryodhana, beraninya kamu menghina istri kita dengan menyebutnya pelacur dan mengundangnya untuk duduk di atas paha kamu? Dengarkan aku sekarang. Saya bersumpah bahwa saya akan merobek paha manapun yang Anda tampar untuk mempermalukan istri saya, membunuh Anda, dan meminum darah Anda." Dengan segera, Duryodhana mencibir, "Bhima, anakku, kita bisa membicarakan tentang pertempuran dan burung bangkai nanti. Untuk saat ini, bantulah aku dan diamlah. Kami sedang dalam suasana pesta. Jangan ganggu kesenangan kami. Dusasana, lepaskanlah Sari Draupadi sehingga kita bisa menghancurkan kebanggaan para Pandawa dan Draupadi." Dengan tatapan ganas di matanya, Dusasana maju ke arah Draupadi seperti seekor harimau yang sedang mengintai seekor rusa muda. Melihat hal ini, Draupadi gemetar ketakutan. "Siapa yang akan menyelamatkan kehormatan saya sekarang?" pikirnya, dan sebuah nama muncul di benaknya, nama Dewa Sri Krishna Paramatma. Teman-teman, percayakah Anda jika ada orang yang mengatakan bahwa hanya dengan membacakan satu cerita yang paling menarik saja dapat mengubah seluruh hidup seseorang? Percayakah Anda bahwa hanya dengan membacakan cerita seperti itu kepada anak-anak Anda akan mengajarkan mereka semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup?
Percayakah Anda bahwa untuk setiap masalah yang Anda hadapi saat ini atau yang akan Anda hadapi di masa depan, Anda dapat menemukan solusinya hanya dengan membaca satu cerita? Ya, itu mungkin. Dan itu hanya mungkin terjadi pada kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih memikat daripada filem superhit manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Dalam kata-kata Vikramaditya, kisah lengkap dari Mahabharata tersedia dalam 2 jilid, baik dalam bentuk buku maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyediakan tautan-tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Pesan sekarang, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah sebuah perpustakaan yang berisi semua yang Anda butuhkan untuk hidup. Ketika utusan membawa berita ke Indraprastha bahwa Duryodhana ingin Yudhishthira datang ke Hastinapura untuk bermain dadu, Sri Krishna sebenarnya sedang berada di istana pada saat itu. Krishna berkata, "Jangan takut Dharma Raja, aku akan datang bersamamu dalam pertandingan judi ini. Terimalah dengan penuh keberanian." Tetapi Yudhishthira menjawab, "Krishna, tolong jangan ikut dengan kami, karena kalau kita menang dalam pertandingan judi ini, para Kauravas akan berkata, itu hanya karena Krishna menggunakan beberapa tipuan sehingga Pandawa menang. Pandawa tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mereka akan menghina kami. Jadi tolong jangan datang." Dan dia membuat Krishna bersumpah untuk menjauh. Kemudian Krishna berkata, "Dharma Raja, kamu terlalu percaya diri. Baiklah, saya berjanji tidak akan datang. Tetapi ingatlah satu hal, hanya jika engkau sendiri yang berseru, 'Tolonglah kami Krishna.' Jika tidak, saya tidak akan datang." Draupadi mengingat kata-kata ini pada saat yang kritis itu, sehingga ia mulai berteriak, "Hei Krishna, selamatkanlah aku." Dusasana meraih sari Draupadi dan mulai menariknya. Draupadi dengan tangan terlipat meneriakkan, "Krishna, Krishna, Krishna." Dusasana terus menarik dan menarik sari Draupadi. Pada saat itu, ia telah menarik apa yang tampak seperti 1000 sari. Tetapi selembar kain pada Draupadi tidak pernah bergeser sedikit pun dari tubuhnya. Pada saat itulah para Kauravas menyadari bahwa ini adalah permainan ilahi Sri Krishna. Arjuna bangkit dan menyatakan, "Hari ini saya bersumpah bahwa tidak ada satupun dari Kauravas yang akan tetap hidup." Bhima berdiri dan berkata, "Aku bersumpah bahwa aku akan meminum darahmu dan kemudian membunuh kalian semua." Nakula dan Sahadewa juga bersumpah untuk memusnahkan Kauravas. Vidura yang melihat kemarahan Pandawa merasakan bahwa ini adalah awal dari kehancuran Kauravas. Dia segera pergi ke Dhritarashtra dan memohon, "Dhritarashtra, jika Anda tidak menghentikan kenggerian ini sekarang juga, para Pandawa akan menghancurkan garis keturunan Kauravamu sepenuhnya. Tolong, tahanlah Duryodhana. Dia hanya akan mendengarkan Anda." Takut dengan kata-kata Vidura, Dhritarashtra melompat dan berteriak, "Duryodhana, hentikan ini sekarang juga." Dia menghentikan semua orang yang ada di dalam majelis. Dusasana melepaskan sari Draupadi. "Draupadi, menantu perempuan saya," kata Dhritarashtra, "saya memohon maaf atas apa yang telah dilakukan oleh putra-putra saya. Sebagai kompensasi atas perbuatan mereka, saya memberikan 3 anugerah. Mintalah apapun yang kamu inginkan." Draupadi pertama-tama meminta agar para suaminya dibebaskan dari perbudakan. Kedua, ia meminta agar senjata-senjata mereka dikembalikan kepada mereka. "Aku mengabulkan kedua permintaanmu itu. Sekarang mintalah yang ketiga juga." Dhritarashtra bersikeras, tetapi Draupadi berkata, "2 anugerah ini sudah cukup bagi saya." Karena dia tahu bahwa jika suaminya dibebaskan dan memiliki senjata mereka dapat mencapai apapun di dunia. Jadi, dia berkata, "Hanya itu yang saya inginkan." Kemudian Dhritarashtra menambahkan, "Draupadi, bersama dengan 2 anugerah ini, saya kembalikan semua yang telah kamu hilangkan dalam pertandingan judi hari ini. Pergilah dengan tenang." Mendengar kata-kata ini, Duryodhana bergegas keluar dari pertemuan dengan marah. Para Pandawa kembali ke Indraprastha dengan wajah sedih. Tetapi mereka tidak bisa melupakan penghinaan yang telah mereka alami. Sementara itu, di Hastinapura, Shakuni mendekati Dhritarashtra. "Anakmu Duryodhana terbakar oleh amarah. Dia bahkan berbicara tentang bunuh diri. Dia berkata, 'Saya pikir mimpi saya selama bertahun-tahun akan menjadi kenyataan, dan Anda menghancurkan semuanya. Mengapa kamu melakukan ini?' Shakuni menjawab, 'Jika saya tidak melakukan hal itu, kemarahan Pandawa tidak akan meninggalkan jejak di Hastinapura. Saya hanya melakukannya agar hal itu tidak terjadi.
Teman-teman, konten episode berikutnya akan mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan pada waktu yang sama. Pesanlah salinan buku Mahabharata saya sekarang juga. Saya telah menyediakan tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa, jaga dirimu. Sampai jumpa.